Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga kita bisa share screen di mata kuliah auditing. Oke, langsung saja. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan pemeriksaan persediaan yang terdiri dari Angriko Suhendi, saya sendiri, Cahyani Laras, Dina Eki Saputri, dan Juju Nuryanti. Untuk materi yang pertama ada pengertian persediaan. Materi ini yang akan dibawakan oleh Juju Nuryanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada pengertian persediaan. Menurut standar akuntansi keuangan PSAK nomor 14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dan juga dalam proses produksi atau dalam perjalanan atau juga dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan atau pemberian jasa. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Juju Nuryanti yang telah memaparkan materinya yang sangat simpel dan jelas. Untuk selanjutnya ada sifat persediaan. Sifat persediaan ini yang akan dijelaskan oleh Cahyani Laras. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada sifat persediaan. Persediaan itu mempunyai sifat yang pertama, misalnya merupakan aset lancar karena masa perputarannya itu kurang dari 1 tahun. Lalu, merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang atau manufaktur. Yang ketiga, mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi. Kesalahan dalam penentuan persediaan di akhir periode itu akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aset lancar, total aset, beban pokok penjualan, laba kotor, laba bersih, taksiran pajak penghasilan, pembagian dividen, dan laba rugi ditahan. Nah, kesalahan itu akan terbawa gitu ke laporan keuangan pada periode selanjutnya. Nah, mungkin selanjutnya, moderator. Nah, selanjutnya ada contoh bentuk persediaan adalah bahan baku. Bahan baku ini merupakan bahan mentah yang digunakan sebagai dasar proses produksi suatu barang. Contohnya itu biasanya bahan utama gitu. Misalkan untuk membuat mebel, bahan bakunya adalah kayu. Lalu yang kedua adalah barang dalam proses atau work in process. Nah, barang dalam proses ini adalah bahan baku yang sedang dalam proses produksi sebelum menjadi produk jadi. Jadi contoh kayak tadi, sebelum menghasilkan mebel seperti meja, lemari, barang dalam proses. Lalu ada barang jadi. Barang jadi ini produk akhir yang siap untuk dijual atau didistribusikan. Nah, setelah tadi kayu tersebut diolah atau diproses, akan menghasilkan barang jadi seperti meja, lemari, dan lain-lain. Lalu ada suku cadang. Nah, suku cadang ini adalah komponen atau bagian kecil dari suatu produk yang dapat diganti jika rusak atau hilang. Contohnya itu kalau misalkan di mebel, kuncinya mungkin atau bautnya yang kayak gitu. Lalu selanjutnya ada bahan pembantu. Nah, bahan pembantu yang digunakan adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi bukan merupakan bagian utama dari produk jadi. Nah, contohnya itu bisa lem atau enggak paku yang kayak gitu. Selanjutnya ada barang dalam perjalanan atau goods in transit. Nah, barang dalam perjalanan ini adalah barang yang sedang dalam proses pengiriman, entah dari pemasok ke perusahaan ataupun dari perusahaan ke pelanggan. Lalu selanjutnya ada barang konsinyasi. Nah, barang konsinyasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada consignment out, lalu ada consignment in. Nah, consignment out ini adalah barang perusahaan orang lain yang
barang perusahaan kita yang dititipkan pada perusahaan lain untuk dijual gitu. Sedangkan konsigmen ini tuh barang perusahaan orang lain yang dititipkan kepada kita, kepada perusahaan kita untuk dijual. Nah, barang konsigmen ini nih tidak bisa kita anggap sebagai persediaan gitu, karena memang barang tersebut milik orang lain. Kita hanya menjualkannya saja. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cahyani Laras yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya ada prosedur dan tujuannya dari audit persediaan. Ya, materi ini yang akan disampaikan oleh Rina Eki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada prosedur dan tujuan audit persediaan. Yang pertama, tujuannya untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas perusahaan. Prosedur yang dilakukan yaitu mempelajari dan evaluasi internal kontrol atas persediaan. Lalu tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas persediaan. Lalu ada tujuan yang kedua, yaitu untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Nah, prosedur yang dilakukan yaitu lakukan observasi atas perhitungan fisik atau stop of name yang dilakukan klien. Lalu minta final inventory list dan lakukan pemeriksaan. Lalu kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Lalu ada juga tujuannya untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu seperti SAK, ETAP, atau IFRS. Lalu tujuannya juga untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, untuk memeriksa apakah terdapat barang yang rusak, barang lambat, dan ketinggalan mode sudah dibuatkan license yang cukup, yaitu prosedur yang dilakukan yaitu mempelajari ada atau tidaknya barang yang bergerak lambat, barang rusak, dan barang yang ketinggalan mode. Lalu tujuannya juga untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan seluruhnya sudah tercatat gitu. Lalu tujuannya juga untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan seluruhnya sudah terjadi atau tidak ada transaksi yang fiktif gitu. Lalu selanjutnya untuk memeriksa apakah pencatatan yang menyangkut persediaan sudah dicatat secara akurat. Begitu juga dengan perhitungan fisik persediaan sudah dicatat secara akurat, termasuk perhitungan matematis kompilasi hasil perhitungan fisik persediaan, yaitu prosedur yang dilakukan melakukan rekonsiliasi jika stop of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sudah tanggal laporan posisi keuangan, yaitu atau laporan neraca. Selanjutnya, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan sudah dicatat dalam periode yang tepat dan tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan, yaitu prosedur yang dilakukan memeriksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. Lalu untuk memeriksa apakah saldo persediaan untuk diklasifikasikan dengan tepat sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, dan barang jadi, yaitu prosedur yang dilakukan periksa unit price yang pertama bahan baku, periksa faktur pembelian yang terakhir. Lalu jika barang dalam proses barang jadi, yaitu pelajari cost accounting prosedur yang digunakan perusahaan. Lalu ada juga tujuannya untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Lalu untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Prosedur yang dilakukan yaitu periksa jawaban konfirmasi dari bank, perjanjian kredit, dan notulen rapat. Lalu yang terakhir yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. Prosedur yang dilakukan yaitu memeriksa apakah ada
penjualan atau commencement per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca tersebut. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dina Eki yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya ada soal dari kelompok kita. Ada 3 soal. Soal ini yang akan dibacakan oleh Juju Nuryanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan pernyataan terkait pemeriksaan persediaan ini apakah benar atau salah. Nah, yang pertama itu, salah satu tujuan pemeriksaan persediaan adalah untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca itu betul-betul ada dan juga dimiliki oleh perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan. Ini tuh pernyataannya benar ya teman-teman. Alasannya dikarenakan agar tidak terjadi saldo persediaan yang fiktif dan untuk meyakinkan keberadaan dari persediaan tersebut. Nah, pernyataan kedua, barang yang harga jualnya sudah pasti atau logam mulia atau cepat rusak seperti hasil pertanian, sayur-sayuran dan juga buah-buahan bisa dinilai berdasarkan harga jual. Ini juga benar dikarenakan biasanya dinilai berdasarkan harga jual karena kedua jenis barang tersebut memiliki karakteristik khusus. Untuk logam mulia, harga pasar umumnya stabil dan juga sudah ada patokannya yang harganya cukup jelas. Sedangkan untuk hasil pertanian, karena sifatnya yang mudah rusak, penilaian berdasarkan harga jual yang berlaku saat itu lebih relevan dibandingkan dengan metode penilaian lain. Mengingat juga perubahannya cepat dan faktor kerusakan yang mempengaruhi nilai. Nah, yang ketiga, yaitu jika ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit yang diperoleh perusahaan dari bank, hal tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Ini juga benar, dikarenakan jika persediaan dijadikan jaminan kredit, hal ini merupakan informasi penting yang mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi juga mensyaratkan bahwa informasi terkait jaminan atau agunan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memberikan transparansi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Juju Nuryanti yang telah membacakan soal dari kelompok kita. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.